Semangat pagi, Sobat Improvement. Perkenalkan, nama saya Vincentius Rahmat Jaini, selaku konsultan di PVM Consultant. Pada hari ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian pada webinar Shop Floor Leadership yang diselenggarakan pada tanggal 14 April yang lalu. Oke, pertanyaan pertama ini diajukan oleh Bapak Surya Hidayat dan Bapak Aditya Katamsi. Jadi Bapak Surya dan Bapak Aditya ini menanyakan bagaimana kita bisa mengelola orang-orang yang ada di tempat kerja kita, mengelola atasan kita yang lebih senior dan kadang lebih muda dari kita, ataupun mengelola bawahan kita yang juga kadang-kadang lebih senior maupun yang lebih muda dari kita. Nah, ketika kita ingin coba mengelola orang-orang yang lebih senior atau lebih muda dari kita di tempat kerja kita perlu memahami dulu apa sih yang menjadi tujuan besar atau target besar bersama. Misalnya kita bisa melihat target besar kita adalah KPI kita atau misalnya target yang telah ditentukan oleh atasan. Nah, tentunya setelah kita memahami gambaran besar atau tujuan besar kita perlu mengupayakan langkah praktis berikutnya, yaitu pertama adalah kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Dengan kita memahami diri kita sendiri, misal memahami karakter kita dan kepribadian kita, memahami apa sih yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan kita, maupun memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dengan kita sudah bisa memahami diri kita, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memahami orang lain, memahami orang tersebut, baik atasan maupun bawahan kita. Memahami orang lain tentunya juga sama seperti kita memahami diri sendiri. Kita bisa memahami apa sih yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan dari orang tersebut. Apa sih yang menjadi motivasi orang tersebut di dalam bekerja. Dan bagaimana sih karakter dan kepribadian orang tersebut. Tentunya setelah kita memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengupayakan penyelarasan antara diri kita dengan orang tersebut. Apa yang menjadi kelebihan kita yang bisa kita berikan dan tentunya juga menjadi kesukaan bagi orang lain. Ataupun apa sih yang menjadi kekurangan kita yang kira-kira tidak disukai oleh orang tersebut. Tentunya dengan kita bisa menyelaraskan apa yang ada di dalam diri kita dan orang lain, tentunya kita harapkan kita bisa menjalin relasi dan juga mengelola orang lain dengan lebih baik lagi. Sebagai contoh, ketika kita memiliki bawahan yang lebih senior dari kita, bahkan beliau lebih expert dari kita. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengelola dia dan juga beradaptasi dengan dia. Nah, seperti yang telah tadi disampaikan, kita tentunya perlu memahami diri kita sendiri. Misalnya seperti kita memiliki kesukaan untuk bersosialisasi dan bercengkrama. Tapi ternyata kita berusaha memahami beliau, bawahan kita, ternyata dia memiliki kesukaan yaitu berkegiatan sendiri dan lebih suka mendengarkan musik klasik misalnya. Nah, tentunya dengan apa yang kita sukai dengan apa yang beliau sukai ini memiliki perbedaan yang lumayan. Nah, tapi tentunya kita pahami dulu bahwa kita memiliki tujuan besar bersama. Sebagai satu unit kerja dan sebagai satu departemen, tentunya kita ada hal besar yang ingin dicapai. Untuk bisa mencapai itu tentunya kita juga nggak bisa sendirian dan juga membutuhkan beliau supaya bisa tetap memiliki performa yang baik. Nah, maka dari itu tentunya kita juga harus memiliki pengorbanan. Bagaimana kita menselaraskan apa yang menjadi kesukaan dan juga karakter dalam diri kita dengan beliau yang memiliki kesukaan dan karakter yang mungkin berbeda dengan kita. Misalnya saja dengan bawahan kita tadi yang memiliki kesukaan mengenai musik klasik. Tentunya kita bisa coba mengupayakan berbicara dan mengajak ngobrol tentang musik-musik klasik misalnya. Nah, memulai dari hal-hal sederhana seperti itu tentunya bisa membangkitkan semangat dan juga kolaborasi antara kita sebagai atasan dengan bawahan kita yang lebih senior tersebut. Dan tentunya dengan kita bisa beradaptasi dan seperti itu, tentunya kita bisa berharap mencapai suatu pencapaian yang lebih baik lagi. Pertanyaan kedua dari Ibu Hani Suharyati. Pertanyaan adalah bagaimana mengatasi anak buah yang selalu mengulangi kesalahan yang sama walau sudah diberikan feedback.
Ya, ini menarik banget ketika kita bicara ketika ada anak buah yang selalu mengalami kesalahan yang sama ya. Padahal udah kita kasih feedback, udah kita kasih teguran, bahkan kadang-kadang udah kita kasih punishment. Nah, ini menarik banget. Tentunya ketika punya anak buah yang mengulangi kesalahan yang sama, kita perlu cari tahu dulu sebenarnya. Kita perlu ajak anak tersebut untuk memahami terlebih dahulu kira-kira anak tersebut sudah tahu belum target dan tujuannya di dalam konteks permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, ketika anak tersebut sudah kita coba ajak untuk memahami target dan tujuannya atau goalnya, tentunya kita juga bisa mengajak dia untuk bisa melihat realita pada saat ini seperti apa sih, permasalahan yang seperti saat ini seperti apa. Bahkan kemudian kita bisa ajak juga melihat bagaimana sih dampak dari permasalahan yang saat ini dihadapi. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak dia dan untuk mengeksplor dirinya, menyampaikan kira-kira apa sih alternatif solusi yang bisa dia berikan, yang bisa dia rekomendasikan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi agar kesalahan-kesalahan yang dia miliki tidak terulang kembali. Nah, setelah dia bisa mengeksplor dirinya dan menyampaikan solusi-solusi, tentunya kemudian kita harus dukung dia untuk bisa menciptakan atau memilih satu solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, dengan harapannya, dengan aktivitas-aktivitas tersebut, anak tersebut atau bawahan kita tersebut tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Karena apa? Karena anak tersebut sudah memahami kesalahannya, tahu tujuannya, dan dia juga yang memberikan solusi-solusinya. Tentunya kita perlu dukung solusi-solusi yang telah dia berikan. Tapi terkadang kita sudah ajak mereka untuk menjalankan solusi yang seperti mereka sampaikan, tapi mereka masih melakukan kesalahan yang sama. Ya, tentunya ketika kita sudah melihat ada kesalahan yang berulang-ulang, padahal solusi dan solusi tersebut datang dari mereka, tentunya nggak akan salah ketika kita coba memberikan namanya punishment. Kenapa kita memberikan punishment nggak masalah? Karena solusi yang telah diberikan tersebut adalah yang datang dari anak tersebut. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Bapak Irham Alifiandi Pura. Yaitu pertanyaan adalah, apakah karakter kita perlu menyesuaikan dengan kondisi organisasi? Atau kita dapat menggunakan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan diri kita? Oke. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ketika kita bergabung dengan suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, tentunya perusahaan atau organisasi tersebut memiliki budaya, memiliki value, dan memiliki karakter yang sudah ada sejak organisasi tersebut berdiri. Tentunya ketika kita bergabung dalam organisasi tersebut dan kita diminta untuk bisa memimpin dalam suatu unit kerja atau departemen tertentu, tentunya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan karakter atau budaya dari organisasi. Kenapa kita harus menyesuaikan kepemimpinan kita dengan budaya dan karakter organisasi? Karena tentunya orang-orang yang kita pimpin, pekerjaan yang kita kelola, dan orang-orang yang akan berkomunikasi atau berhubungan dengan kita langsung, tentunya mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki budaya atau nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi tersebut. Disitulah kenapa makanya kita perlu sebagai pemimpin menyesuaikan juga karakter kepemimpinan kita dengan karakter atau budaya organisasi tempat kita bekerja. Pertanyaan terakhir dari Ibu Benedikta Anahawiyah. Pertanyaan adalah, bagaimana mengelola pekerjaan yang berhubungan dengan karakter seseorang? Wow. Mengelola pekerjaan dengan karakter seseorang. Oke, mungkin saya akan ambil perspektifnya ini adalah perspektif sebagai seorang leader ketika ingin mendelegasikan tugas atau mengatur atau membagi tugas dengan bawahannya yang berbeda-beda karakter misalnya. Nah, ini akan sangat menarik karena ketika kita bicara karakter seseorang, karakter personal, tentunya kita bisa melihat dari yang paling sederhana. Di setiap diri manusia tentunya memiliki dua karakter kepribadian, yaitu yang kita kenal dengan adanya ekstrovert maupun introvert. Nah, biasanya nih orang-orang ekstrovert ini adalah orang-orang yang suka berteman,
orang-orang yang suka bercengkerama, ya kan, bisa membangkitkan dan mengisi energi di dalam dirinya ketika ada di tengah-tengah keramaian. Dan mereka biasanya orang-orang yang aktif, terlihat aktif. Nah, kalau untuk yang introvert adalah orang-orang yang lebih sedikit berbicara. Tapi orang-orang introvert ini sangat berhati-hati ketika ingin melakukan suatu tindakan dan juga cenderung mengamati interaksi atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita bisa melihat dari dua karakter sederhana yang ada di setiap dalam diri manusia, tentunya kita juga bisa melihat korelasinya dengan pekerjaan yang kita akan delegasikan atau kita kelola dengan bawahan kita. Misalnya ketika kita ingin mengelola atau membagikan pekerjaan kepada bawahan untuk melakukan presentasi di depan banyak orang. Tetapi bawahan kita adalah mungkin orang yang tidak nyaman dengan berbicara di depan publik. Nah, tentunya kita bisa melakukan atau membagi pekerjaan kepada bawahan kita atau rekan kerja kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan karakter mereka. Tapi ada kalanya pekerjaan yang kita delegasikan adalah pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak nyaman dengan karakter orang tersebut. Nah, tentunya kita sebagai leader, kita juga harus bisa mengupayakan bagaimana orang tersebut yang memiliki karakter yang kurang sesuai dengan pekerjaannya ini supaya dia tetap bisa berhasil melalui pekerjaannya dengan baik. Misalnya bisa jadi kita mempersiapkan jauh-jauh hari, beberapa hari sebelumnya untuk bisa orang tersebut menjalankan atau melaksanakan tugasnya. Kurang lebih baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, demikian sesi Q&A webinar Shop Floor Leadership kita hari ini. Dan jika Bapak dan Ibu sekalian tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai Shop Floor Leadership, bagaimana kita mengelola orang-orang di tempat kerja kita secara praktis, bagaimana kita secara praktis juga mengelola pekerjaan kita, dan juga bagaimana secara praktis kita bisa mengelola improvement di tempat kerja kita. Nah, tentunya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa bergabung ke dalam public online training kita Shop Floor Leadership yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Juni tahun 2020. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan tentunya sampai jumpa lagi di public online training kami. Salam improvement.